Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususon ila ruhi sahibul kitab Surajul Huda wa ila ruhi al-fadil al-ustadz Haji Muhammad Hafiz Sijid wa ila arwahi masyayikhina wali walidina wali fahimina lahum al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru sekalian, para ustadz, para tokoh masyarakat, pengurus, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian tauhid dari kitab Sirajul Huda, yang alhamdulillah pembahasan kita sudah sampai kepada sifat ma'ani, yaitu sifat ma'ani yang pertama, sifat kudrah, di halaman ke-13. Di halaman ke-13, wahiyal kudratu. Itu pembahasannya. Udah ketemu? Di halaman ke-13. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Wahiyal kudratu. Wawnya itu waw ibtida, la mahalata minal i'rab. Ya, dia enggak beramal i'rab. Hiyanya itu mubtada. Ya, supaya nanti mana tahu ditanya kenapa kau baca hiyal kudratu, catat aja, hiya itu mubtada, al kudratunya itu khobar. Nah, itu kenapa dibaca hiya, dia rofa tapi mabni. Hiya itu kan mabni, jadi hiya mubtada, al kudratu itu khobar. Wahiyal kudratu, dan yaitu sifat yang 7 itu kudroh, artinya kuasa. Baik, sifat wajib bagi Allah yang ke-7 adalah sifat kudrah, yang mana sifat kudrah ini merupakan sifat pertama daripada sifat-sifat ma'ani. Sebagaimana pembahasan kita yang lalu, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, dan ada sifat ma'ani, dan terakhir sifat ma'nawiyah. Maka kita sudah sampai kepada pembahasan sifat-sifat ma'ani.
Sifat ma'ani ada berapa? 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7. Kalau kemarin menurut Maturidiyah ada tambahannya 1. Sifat apa? Nah, ingat ya, sifat at-takwin. Apalagi sifat at-takwin itu adalah ya sifat kudrah itu juga dengan ta'aluk suluhi tanzizi hadis. Nah, itu ingat untuk pembahasan kita yang lalu itu. Jadi sifat ma'ani ada 7. Nah, sifat yang pertama daripada sifatul ma'ani adalah sifat kudrah. Kudrah itu artinya kuasa. Jadi Allah wajib bersifat dengan sifat kudrah. Nah, bumi termasuk alam tidak? Alam. Kita contohkan bumi. Bumi asalnya tidak ada. Sekarang bumi itu ada. Maka adanya bumi saat ini, dari dia tiada menjadi ada, adanya bumi saat ini merupakan hasil daripada sifat kudrah atau taksir, bekas daripada sifat kudrah. Nah, tapi ini bahasa majazi ya. Ya, bahasa majazi. Taksir bagi sifat kudrah itu bahasa majazi. Nanti sebab hakikat taksir bekas itu hakikatnya bagi zat, bukan bagi sifat. Insya Allah nanti kita jelaskan itu di akhir. Ya, nah, jadi adanya bumi, ya, termasuk adanya kita, dari tiada menjadi ada, adanya kita saat ini termasuk daripada taksir atau bekas daripada sifat kudrah itu. Tapi ini bahasa apa? Majazi. Sebab hakikat taksir itu bagi zat, bukan bagi sifat. Kudrah itu kan sifat. Tapi itu nanti bahasa majazi. Nah, Allah wajib memiliki sifat kudrah. Yang mana tugas daripada sifat kudrah hakikatnya adalah al-ijadu wal-i'damu. Itu hakikat sifat kudrah, tugasnya. Al-ijadu wal-i'damu. Apa itu al-ijadu? Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Asalnya kita tidak ada. Kemudian kita sekarang ada. Berarti adanya kita didahului oleh tiada. Maka adanya kita sekarang adalah al-ijadu. Setelah kita ada, nanti kita tiada. Ya, itu disebut dengan al-i'damu. Meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada. Jadi sifat kudrah itu tugasnya atau fungsinya adalah menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada, yang diistilahkan dengan al-ijadu wal-i'damu. Dan inilah hakikat daripada ta'aluk dari sifat kudrah itu. Hakikat ta'aluk sifat kudrah adalah ta'aluk tanjizi hadis. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, menjadikan sesuatu yang ada menjadi tiada. Kalau bahasa Arabnya istilahnya al-ijadu wal-i'damu. Itulah hakikat dari ta'aluknya sifat kudrah. Hakikatnya yaitu ta'aluk tanjizi hadis. Maka pemahaman sifat kudrah, Allah wajib memiliki sifat kudrah. Apa fungsi dan tugas sifat kudrah itu? Tugas dan fungsi sifat kudrah adalah menjadikan atau menciptakan, ya, dan meniadakan. Itu adalah tugas daripada sifat kudrah. Jadi Allah menciptakan sesuatu atau Allah meniadakan sesuatu itu dengan sifat kudrahnya. Ya, Allah menciptakan sesuatu atau Allah meniadakan sesuatu yaitu dengan sifat kudrahnya. Ya, ini Allah. Ini sifat kudrah. Sifat kudrah berada pada zat. Nanti pembahasannya lebih detail itu akan saya jelaskan. Sifat kudrah berada pada zat. Kemudian sifat kudrah itu
berfungsi, menciptakan atau menjadikan sesuatu, atau meniadakan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan ta'alluq itu. Maka ada kalanya, ya, jadi kita pahami dulu. Allah punya sifat kudrah. Apa fungsi dan tugas sifat kudrah itu? Fungsi sifat kudrah adalah menciptakan atau menjadikan dan meniadakan. Yang diistilahkan al-ijadu wal-idamu. Jadi kita ini ada, asalnya kita tidak ada, kemudian kita ada. Berarti itu kan penciptaan itu kan. Berarti diciptakan. Nah, adanya kita saat ini itulah taksir, bekas daripada sifat kudrah. Tapi sekali lagi ini bahasa majazi. Nanti akan dijelaskan secara detail di akhir pertemuan ini insyaallah. Kalau cukup waktunya, pelan-pelan kita mengaji. Ya, yang penting pertama kita pahami, Allah wajib bersifat kudrah. Apa fungsi atau tugas sifat kudrah itu? Fungsi atau tugas sifat kudrah adalah al-ijadu wal-idamu. Paham kan definisi al-ijadu wal-idamu? Bolak-balik kayaknya itu kita bahas tentang al-ijadu wal-idamu. Jadi Allah menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu adalah dengan sifat kudrahnya. Allah menciptakan segala sesuatu atau meniadakan segala sesuatu, yaitu dengan sifat apa? Sifat kudrahnya. Nah, jadi itu yang disebut ta'alluq. Sifat kudrah itu ya memiliki tugas. Tugasnya adalah al-ijadu wal-idamu. Itulah ta'alluq. Maka ada kalanya sifat kudrah itu ta'alluq kepada yang ma'dum. Ada kalanya juga sifat kudrah itu ta'alluq kepada yang maujud. Ya, saya ulang sekali lagi. Ada kalanya sifat kudrah itu ta'alluq ia kepada yang ma'dum. Ada kalanya sifat kudrah itu ia ta'alluq kepada yang maujud. Apa maksud sifat kudrah ta'alluq ia kepada yang ma'dum? Ya, apa maksudnya? Maksudnya sifat kudrah ta'alluq ia kepada yang ma'dum. Ma'dum itu artinya apa? Tiada. Makanya kemarin waktu awal-awal kita ketemu, saya ada membahas maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari. Diulang-ulang itu penting sekali itu. Ya, penting. Karena apa penting? Karena penjelasan maujud, istilah ma'dum, istilah hal, istilah amrun i'tibari itu diulang-ulang dalam pembahasan tauhid. Jadi kalau kita paham yang mana maujud, yang mana ma'dum, yang mana hal, ya, yang mana amrun i'tibari, kita paham apa itu maujud, apa itu ma'dum, apa itu hal, apa itu amrun i'tibari. Insyaallah lebih memudahkan kita memahami kajian-kajian tauhid ini. Itu kunci. Jadi apa tadi pembahasannya? Ada kalanya sifat kudrah itu ia ta'alluq kepada yang ma'dum. Yang ma'dum itu artinya tiada. Maka nanti berhubungan kepada ijad. Kenapa demikian? Karena berkehendak dia menjadikan perkara yang ma'dum itu menjadi ada. Jadi ada kalanya sifat kudrah itu ta'alluq ia kepada yang ma'dum. Maksudnya sifat kudrah menjadi sebab dalam mengadakan perkara yang ma'dum itu menjadi ada. Ya. Jadi sifat kudrah ta'alluq kepada yang ma'dum. Apa maksudnya? Maksudnya sifat kudrah menjadi sebab dalam mengadakan atau menjadikan yang ma'dum itu menjadi ada. Berarti kaitannya dengan i'dam atau ijad ini? Ijad. Jadi sifat kudrah ta'alluq kepada perkara yang ma'dum berhubung ia kepada al-ijadu. Kenapa ma'dum itu artinya tiada? Ketika perkara yang ma'dum berhubung ia kepada kudrah, maka memberikan pengertian sifat kudrah menjadi sebab dalam mengadakan atau menjadikan perkara yang ma'dum tadi menjadi maujud.
Ya, asal dari tidak ada menjadi ada. Nah, berarti kan kalau dia makdum hubungannya kemana? Ijad. Kemudian ada kalanya sifat kudrah itu ta'aluk ia kepada yang maujud. Apa maknanya? Makna sifat kudrah ta'aluk ia kepada yang maujud bahwa sifat kudrah itu menjadi sebab dalam mentiadakan perkara yang maujud itu menjadi tiada. Itu yang diistilahkan dengan i'dam. Bisa? Ya? Diulang lagi ya. Enggak apa-apa ya. Tadi Allah wajib bersifat kudrah. Karena jujur, termasuk bahasan tauhid paling rumit itu termasuk sifat kudrah. Ya, berulang-ulang kita harus jelaskan supaya paham. Allah wajib bersifat kudrah. Apa fungsi atau tugas sifat kudrah itu? Fungsi atau tugas sifat kudrah adalah menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, atau meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada. Asalnya tidak ada, kemudian sekarang dia ada. Seperti kita inilah, asalnya kita tidak ada, kemudian kita ada. Maka yang mengadakan kita dari tiada menjadi ada secara majazi itu adalah taksir atau bekas daripada sifat kudrah. Jadi bukti Allah bersifat kudrah itu ya adanya kita ini. Dengan adanya kita menjadi bukti atau dalil bahwa Allah bersifat kudrah. Andai Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, maka tidak didapati ya sesuatu yang baharu itu maujud seperti kita saat ini. Nah, itu dia. Jadi Allah wajib bersifat kudrah. Tugasnya jelas. Ya, dengan sifat kudrah itu Allah menjadikan atau menciptakan atau meniadakan sesuatu. Dengan apa Allah menciptakan sesuatu? Dan dengan apa Allah Ta'ala meniadakan sesuatu? Dengan sifat kudrahnya. Nah, jadi adanya kita itu ya tadi saya katakan taksir, bekas daripada sifat kudrah itu. Menunjukkan Allah bersifat kudrah. Tapi ini secara majazi. Kemudian ada kalanya sifat kudrah itu ta'aluk kepada yang makdum. Makdum itu artinya apa? Tiada. Sesuatu yang tidak ada. Loh, memangnya sifat kudrah bisa dia ta'aluk kepada yang makdum, Ustaz? Ya iyalah. Sifat kudrah ada kalanya dia ta'aluk kepada yang makdum. Apa maksud sifat kudrah ta'aluk kepada yang makdum? Maksudnya sifat kudrah menjadi sebab dalam menjadikan perkara yang makdum tadi menjadi maujud. Perkara yang tidak ada menjadi ada. Berarti kalau sifat kudrah ta'aluk ia kepada yang makdum, hubungan atau kaitannya dengan apa? Al-ijadu atau wal-i'damu. Ya, berhubung dengan al-ijadu. Kenapa? Ijad itu kan jelas menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Nah, kadangkala juga sifat kudrah ini ta'aluk ia kepada yang maujud. Definisi maujud itu apa? Sesuatu yang ada. Apa maksud sifat kudrah ta'aluk ia kepada yang maujud? Maksudnya adalah sifat kudrah menjadi sebab dalam mentiadakan perkara yang maujud tadi menjadi adam, menjadi tiada. Maka kalau dia sifat kudrah ta'aluk kepada yang maujud, maka berhubung kepada ijad atau i'dam. I'dam. Nah, itu dia rumusannya seperti itu. Udah diulang 2 kali. Ya nanti kalau kurang paham dilihat lagi videonya. Nanti tak habis-habis kita. Kemudian secara ijmali sifat kudrah itu memiliki 2 ta'aluk. Ijmali itu global. Yang dikenal dengan ta'aluk suluhil qadim dengan ta'aluk tanjizi hadis. Nah, itu secara ijmali. Tapi secara tafsili, kalau mau dirinci, kudrah itu memiliki 7 ta'aluk. Jadi, secara ijmali,
Sifat kudrah ta'aluknya dua. Secara apa tadi? Ijmali. Ta'aluk suluhil qadim dengan ta'aluk tanjizi hadis. Ini ta'aluk sifat kudrah secara ijmali. Adapun secara rinci, secara tafsili, ta'aluk sifat kudrah itu 7. Nanti ini pembahasannya mungkin di bulan depan ini, ta'aluk yang 7 ini. Ya, bertahap ini mengaji tauhid ini, pelan-pelan. Nggak mungkin langsung kepada ta'aluk. Kita dudukkan dulu bagaimana hakikat sifat kudrah itu. Ya, bagaimana penjelasan para ulama tentang sifat kudrah itu kita pahami dulu. Masalah ta'aluk nanti, insyaallah kalau ada waktunya kita bahas. Kalau enggak mungkin pada pertemuan yang akan datang. Jadi kembali kepada bumi tadi, ya. Bumi, adanya bumi dari tiada menjadi ada, itu merupakan hasil dari sifat kudrah atau taksir daripada sifat kudrah. Nah, sebelum Allah menciptakan bumi, tartib akalnya begini. Sebelum tercipta bumi itu, tentu ada kehendak dulu untuk menciptakan. Ya, selain kehendak, ada taksis. Bumi itu petak, bulat, lonjong, maka ditaksis. Berkehendak menciptakan bumi dengan bentuk bulat. Berkehendak dan taksis ini, itu kan sifat apa? Iradah. Ini tartib akalnya ini. Ya, disimak betul-betul. Sebelum bumi ini tercipta, bumi ini ada, maka tentu yang mendahuluinya adalah kehendak dulu. Allah berkehendak terlebih dahulu untuk menciptakan bumi. Kemudian ditaksis bumi itu seperti apa. Tapi itu kan belum maujud itu kan. Ya. Berkehendak kemudian mentaksisnya. Itu menunjukkan Allah bersifat iradah. Kemudian ketika hendak menciptakan bumi, harus tahu bagaimana cara menciptakan bumi itu. Harus ada ilmunya. Maka wajib Allah bersifat ilmu. Jelas kan? Setelah itu, setelah ditaksis, ya bumi itu kelak bentuknya bulat, kemudian diketahui cara menciptakannya yaitu dengan ilmu, barulah dijadikan bumi itu sesuai ilmunya dan sesuai apa yang telah dikehendakinya dan apa yang telah ditaksisnya. Jadi wujudnya bumi dari tiada menjadi ada itu adalah taksir daripada sifat kudrah tadi. Tapi tartib akalnya sebelum bumi itu tercipta, ya, ayat seperti itu, berkehendak dulu urutannya. Kemudian baru harus ada ilmunya. Bagaimana mau menciptakan sesuatu kalau nggak punya ilmunya? Barulah dijadikan ya bumi itu sesuai dengan ilmunya dan sesuai dengan kehendaknya dan apa yang telah ditaksisnya. Jadi wujudnya sesuatu yang baharu dari tiada menjadi ada, itu tidak akan menyalahi apa yang ada pada ilmunya Allah, juga tidak menyalahi apa yang ada pada iradahnya Allah. Nah setelah itu, setelah iradah, ilmu, kudrah, harus hayat. Ya, hayat artinya apa? Hidup. Kenapa demikian? Sebab, ya, kalaulah dia tidak hayat, dia tidak hidup, maka iradah, ilmu, kudrah nggak akan berfungsi. Ngerti kan? Kalau dia mati, kan tak berfungsi iradah, ilmu, dan kudrahnya. Contohnya gini, ini apa nih namanya? HP. HP ini baharu tidak? Baharu. Asalnya HP ini tidak ada, sekarang menjadi ada. Sebelum HP ini tercipta, orang yang nak membuat HP ini tentu berkehendak dulu untuk membuat HP. Ya, susah kali, apalah alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Maka terdetaklah handphone. Ya, sebuah alat komunikasi yang disebut handphone. Maka si manusia tadi berkehendaklah terlebih dahulu untuk membuat handphone. Kemudian ditaksis handphonenya yang seperti apa, kan gitu. Ya, model peta ini berarti kan hasil taksisnya kan gitu kan. Bisa saja dia peta, dia bulat, dia lonjong HP tadi. Tapi ketika ditentukan handphone ini kubuat nanti bentuknya peta, itu namanya taksis. Ya.
Jadi ta'aluknya sifat iroda itu taksis. Ta'aluk sifat kudroh ijad wal i'dam. Nah, itu seperti itu. Tartib aklinya, tartib akalnya seperti itu. Jadi ketika kita nak menciptakan handphone, mula-mula yang tumbuh adalah kehendak dulu, keinginan untuk membuat handphone itu. Kemudian model-model handphone itu banyak bentuknya. Ada yang bulat, ada yang lonjong kan begitu kan. Macam remote seperti itu dulu. Ada yang petak seperti ini, ada yang kecil. Macam-macam. Kemudian aku buat handphone dengan bentuk petak lah. Berarti taksis di situ. Berlaku taksis padanya. Menunjukkan itu adalah sifat apa? Irodah. Nah, keinginan untuk membuat handphone itu sudah ada. Taksisnya pun sudah ditentukan. Tinggal mewujudkannya. Ya, dari tiada menjadi ada. Untuk itu kan harus ada ilmu dulu. Bagaimana cara membuat handphone itu. Kalau nggak ada ilmunya, bagaimana cara membuat handphone, nggak akan wujud nanti handphone itu. Ngerti maksudnya kan? Nah, jadi harus ada ilmunya. Nah, setelah ada ilmunya, barulah ya diracik, dipola, sehingga terciptalah handphone yang ada di hadapan kita ini. Nah, adanya handphone ini yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu taksirnya sifat kudroh. Nah, semua itu nggak bisa berlaku, irodah nggak bisa berlaku, ilmu nggak bisa berlaku, kudroh nggak bisa berlaku kalau orangnya tidak hidup. Makanya sebetulnya tartib yang bagus itu, ya, tartib urutannya harusnya hayat dulu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamutal binafsi, wahdah, niyah, hayat. Harusnya dulu, ya, hayat, kemudian, ya, iradat, ilmu, kudroh. Harusnya. Kenapa? Karena jelas iroda, ilmu, kudroh nggak akan berfungsi kalau dia tidak hayat. Kan gitu. Nah, itu namanya tartib atau susunan taroki, menanjak. Tapi kenapa ya di dalam kitab-kitab tauhid justru urutannya itu dengan tartib ya tadalli, menurun. Wujud, qidam, baqa, apa? Terus mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah ya. Kudroh, iradah, ilmu, hayat. Hayat urutan terakhir. Ini namanya susunan tadalli. Padahal yang cocok itu tadi apa tadi secara tartib akli? Ya, taroki istilahnya. Menanjak, menaik. Hayat dulu harusnya. Ya, setelah wahdaniyah harusnya hayat dulu. Hayat, iradah, ilmu, kudroh, atau hayat, ilmu, iradah, kudroh. Kenapa hayat menempati urutan yang pertama setelah wahdaniyah, menempati urutan pertama pada sifat ma'ani? Karena iradah, ilmu, kudroh tidak akan berfungsi kalau dia tidak hayat, tidak hidup. Ngerti kan? Bisa paham ya? Nah, tapi itu tadi pertanyaan kita di sini. Ya, lantas kenapa penyusun-penyusun kitab tauhid menggunakan susunan tadali, menurun? Kudroh, iradah, ilmu, hayat. Hayatnya urutan terakhir, ya. Padahal yang paling utama menggunakan susunan apa tadi? Taroki, ya, menanjak, menaik. Hayat, ilmu, iradah, kudroh. Tertib akal pun itu yang cocok kan? Ya. Nah, kenapa justru di kitab-kitab seperti kitab yang kita baca ini kok kudroh dulu yang dibahas dari sifat ma'ani? Kok tidak hayat? Padahal yang paling utama mendahulukan hayat daripada kudroh. Nah, seperti itu. Kenapa seperti itu? Jawabannya, sebab penyusun kitab memulai ia dengan kudroh, berarti susunan apa tadi? Tadali atau taroki? Tadali, ya, menurun. Setelah wahdaniyah, kudroh. Ya, itu namanya susunan tadali. Apa sebabnya? Karena ada kecocokan atau kesesuaian antara sifat kudroh dengan sifat wahdaniyah. Kalau kita membahas tentang sifat wahdaniyah, esa artinya,
Esa itu terbagi tiga. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Jadi pembahasan terakhir daripada sifat salbiyah adalah sifat wahdaniyah. Dan pembahasan terakhir daripada sifat wahdaniyah adalah esa pada af'al. Kemudian sifat kudrah itu menjadikan dan meniadakan. Menjadikan dan meniadakan itu kan juga berhubungan dengan af'al, dengan perbuatan. Makanya sifat kudrah ya diletak di urutan yang pertama pada sifat ma'ani bukan hayat untuk menyesuaikan, mencocokkan dengan sifat wahdaniyah. Karena sifat wahdaniyah itu pembahasan terakhirnya ada sifat wahdaniyah pada af'al. Ya, nah kudrah itu juga berhubungan dengan af'al. Jadi cocok dia. Supaya paham orang awam, lebih mudah mengkajinya. Nah, jelas ya? Nah, baru sedikit kita baca, penjelasan udah banyak. Udah sadaqallahu alazim lah nih Ustaz. Ya kan 15 menit lagi udah siap. Nah, itu alasannya. Tapi walaupun demikian, tapi ingat ya, sekalipun menurut tartib akal seperti itu lebih utama jalan taraqi daripada tadali, ya. Hakikatnya Allah tidaklah seperti itu. Kenapa? Allah tak bisa disusun-susun. Ya, Allah tidak bisa disusun-susun. Ini hanya tartib akli saja, tertib akal untuk memudahkan orang awam supaya lebih mudah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan gak ada alasan ulama mendahulukan sifat kudrah, iradah, ilmu hayat. Padahal yang paling utama mendahulukan hayat daripada yang ketiga itu. Nah, tapi ulama tidak membuat seperti itu. Justru mereka menempuh jalan tadali daripada taraki. Yang artinya mereka meletakkan sifat kudrah pada urutan yang pertama bagi sifat ma'ani. Sebab ada kesesuaian atau kecocokan antara sifat kudrah dengan sifat wahdaniyah. Yaitu wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah esa pada perbuatan. Karena sama-sama wahdaniyah fil af'al esa pada perbuatan dengan sifat kudrah, kedua-duanya sama-sama berhubungan dengan af'al, dengan perbuatan. Ya, kudrah itu adalah menjadikan. Menjadikan itu kan hubungannya adalah dengan af'al, dengan perbuatan. Nah, itu yang pertama. Jadi wahiyal kudratu, dan yaitu sifat yang 7 itu kudrah, artinya kuasa. Jadi jelas kenapa ulama mengurutkan sifat kudrah setelah sifat wahdaniyah, yang itu sifat ke-7, atau sifat kudrah sebagai sifat yang pertama bagi sifat ma'ani. Alasannya jelas ya, karena ada kecocokan atau kesesuaian antara apa? Sifat kudrah dengan sifat wahdaniyah fil af'al. Maka lihat lagi kitabnya. Bisa ya, paham kan? Insyaallah ya. Sikit-sikit menjadilah. Maka hakikat kudrah itu pada Allah Ta'ala satu sifat yang wujudiyah, yakni yang sah dipandang dengan mata kepala. Jadi sifat kudrah itu maujud. Semua sifat-sifat ma'ani maujud. Jadi sifat ma'ani yang 7 maujud. Arti maujud itu apa? Dapat dilihat. Andai Allah Ta'ala buka kita hijab di akhirat nanti, ya, dibuka Allah hijab kita di akhirat, maka zat Allah dapat kita lihat, sifat kudrah juga dapat kita lihat. Ya, semua sifat ma'ani, bukan sifat kudrah saja. Karena sifat yang maujud adalah sifat ma'ani. Nah, jadi semua sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu hayat, sama, basar, kalam, semua maujud, dapat dilihat. Artinya apa? Andai kata di akhirat nanti Allah bukakan kita hijab, zat Allah dapat kita lihat, sifat-sifat ma'ani juga dapat kita lihat. Semua sifat ma'ani. Kenapa? Zat Allah maujud, sifat-sifat ma'ani maujud. Tiap-tiap yang maujud dapat dilihat. Jadi zat Allah dapat dilihat, sifat-sifat ma'ani seperti sifat kudrah dapat dilihat.
Tapi bagaimana hakikat melihatnya wallahu alam. Setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, tidak akan ada yang mampu mengetahui hakikat zat maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita yakini bahwa sifat kudrah adalah maujud, yang artinya sifat kudrah dapat dilihat di akhirat. Andai Allah buka kita hijab, ya hijab kita dibuka Allah taala, zat Allah dapat kita lihat, sifat kudrah juga dapat kita lihat. Kemudian dia qadim. Jadi sifat kudrah ini maujud, ya. Kemudian dia qadim. Berdiri ia dengan zat Allah taala. Segala sesuatu yang berhubung ia dengan Allah. Sesuatu yang berhubung ia dengan Allah. Baik zat, baik sifat, baik nama-nama, asma-asma Allah, semuanya qadim. Zat Allah qadim. Sifat-sifat Allah qadim. Nama-nama Allah qadim juga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, baik dia zat, baik dia sifat, baik dia asma, qadim. Jadi sifat-sifat ma'ani seperti sifat kudrah, dia qadim. Qadim itu artinya apa? Tidak ada permulaan, tidak ada awal baginya. Zat Allah ada. Adanya zat Allah tidak ada awal baginya. Tidak didahului oleh tiada. Maka sifat-sifat Allah begitu juga. Ya, sifat-sifat Allah itu ada. Dan adanya sifat-sifat Allah tidak didahului oleh tiada. Karena zat Allah qadim, maka sifat-sifat Allah qadim. Tidak seperti pendapat seperti Mu'tazilah yang mengatakan sifat itu baharu. Ya, Allah mencipta sifat itu. Nah, itu aneh itu pendapat Mu'tazilah. Ya. Nah, mengaji tauhid ini kalau nggak menyinggung Mu'tazilah kurang sodop. Baik. Jadi sifat kudrah qadim. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, baik zat, baik sifat, baik nama-nama, maka dia qadim semua. Jelas? Nah, kemudian dia berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ya, sifat kudrah itu berdiri pada zat. Ya, berdiri pada zat. Maksud berdiri pada zat itu, ya, bahwasanya sifat kudrah itu ada bagi zat. Tapi sifat kudrah itu tidak di atas zat, tidak di bawah zat, tidak di kanan zat, tidak di kiri zat, tidak di depan zat, tidak di belakang zat, tidak menyatu dengan zat. Jadi bagaimana sifat kudrah bagi zat? Wallahu a'lam. Cukup kita imani Allah bersifat dengan sifat kudrah. Yang mana sifat kudrah itu ada bagi zat. Tapi ada bagi zatnya itu jangan dipikir-pikir kayak mana ya. Kan gitu ya. Kalau kita bersifat dengan sifat basor, melihat, diketahui basornya kita itu bagaimana? Kan gitu kan, ada di muka kita, di wajah kita, di kepala. Nah, tapi kalau bagi Allah, Allah bersifat kudrah. Dan sifat kudrah itu ada bagi zat.